Orang kalau ngerti fikih kadang-kadang trader. Lupa tentang masalah makna keutamaan di awal waktu itu sebenarnya yang tersanjung adalah begitu semangatnya dia di dalam menyambut seruan Allah, seruan azan, hayya 'alas shalah. Mari melakukan salat. Sehingga di saat dipanggil, ayo hayya 'alas shalah, ayo melakukan salat, tergugah hatinya. Sehingga dalam keadaan dia normal, dia segera menyambutnya, mengambil air wudhu dan seterusnya. Nah, seperti itu. Maka keutamaannya di sini. Kemudian banyak keutamaannya di antara lain karena apa? Segera bebas dari tanggung jawab. Membebaskan dia dari beban kewajiban. Karena tidak tahu apa yang terjadi setelah ini, mungkin ada kesibukan yang lainnya. Maka selagi di awal waktu kita normal, bisa segera kerjakan. Khawatir kalau kita tunda, nanti kebetulan ibunda kita datang, bibi kita datang, paman kita datang, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini dalam keadaan normal. Akan tetapi suatu ketika, ya bisa saja menunda sedikit ke belakang jauh lebih utama. Mohon maaf, misalnya, kita ingin melakukan sholat awal waktu. Ibunda kita datang dan kita harus menyambut dan memuliakannya. Ya jangan dipaksakan awal waktu. Kita bisa menunda sedikit untuk sebuah kepentingan. Jadi jangan kaku dalam hal semacam ini. Jadi kita sampaikan dalam keadaan normal dulu lah, normal dulu. Normal. Maka sebisa mungkin dalam keadaan tidak ada kesibukan yang lainnya, Anda upayakan di awal waktu. Atau di antaranya misalnya di sebuah manajemen, kalau awal waktu nanti berantakan. Mungkin sholat berjamaahnya tidak bisa rapi dan sebagainya. Sehingga ditunda sedikit. Misalnya di sebuah tempat. Awal waktunya adalah jam 12 kurang 10. Seperti yang terjadi di Cirebon. Tapi sebuah perusahaan atau lembaga itu tidak melakukan di awal waktu. Karena di awal waktu pertama ada banyak hal yang terganggu. Masalah belajarnya siswa misalnya. Atau orang kerja. Umumnya orang kerja belum tuntas. Maka kemudian sholatnya diundur. Diundur misalnya menjadi jam setengah 1. Misalnya, nah ini untuk kekompakan, maka itu juga menjadi lebih utama. Daripada sholat di tepat setelah adzan tapi berantakan. Urusan dengan orang lain juga nggak beres, urusan kerjaan yang sudah disepakati nggak beres. Karena kalau orang bekerja, misalnya mohon maaf, kalau Anda misalnya kerja di sebuah kantor, kalau jam 12 masih jam kerja, jam 12 masih jam kerja, Anda tidak boleh jam 12 kurang 10 hanya untuk mengejar sholat di awal waktu lalu Anda pergi ke masjid. Kecuali memang Anda sudah diizinkan dari perusahaan. Sebab untuk mendapatkan sholat waktu hukumnya adalah keutamaan sunnah, dianjurkan. Sementara Anda jujur dengan waktu Anda adalah kewajiban untuk menjadi halalnya rezeki Anda. Makanya dalam hal ini, yang perlu kami hadirkan, menggugah hati. Dalam keadaan normal, jangan biasa menunda-nunda sholat. Kecuali ada satu hal kepentingan, yaitu tadi. Misalnya ada ibunda dan sebagainya. Atau mohon maaf, sudah datang makanan yang harus dihidangkan, sementara kita sudah lapar banget. Kita melakukan sholat dulu. Dijamin sholatnya nggak khusyuk, apalagi dengar suara kucing. Jangan-jangan jatah makan saya dimakan kucing. Kan gitu ya. Sehingga Allahu Akbarnya tidak tenang. Nah, maka dari itu kami sampaikan, sholat awal waktu hendaknya kita upayakan. Tapi jangan kaku sehingga kadang mengganggu kenyamanan orang. Jangan kaku menjaga kenyamanan orang. Kemudian setelah ini ya, kalau kita hanya sampai di sini belajar kita nanti menjadi apa namanya, seenaknya. Boleh ngerti waktu, nanti ada waktu dijawabkan, yang penting boleh. Mohon maaf, misalnya awal waktu adalah tadi disebutkan, kami sebutkan mulai dari adzan dikumandangkan, adzannya adzan awal waktu ya, bukan adzan yang ketinggalan. Ada sebagian adzan di kampung-kampung setelah 1 jam. Kita suatu ketika di sebuah tempat, padahal asar itu kan jam 3. Kita itu jam 4.10 tiba-tiba mendengar suara adzan. Allahu Akbar di kampung. Lah, sudah maghrib. Ternyata beliau ini orang soleh. Cuman karena harus bekerja, pergi ke sawah, pulang jam 4.10, adzan asar. Nah, kita yang dengarkan kaget. Nah, itu bukan awal waktu itu. Adzan asarnya jam 4.10, sementara asarnya jam 3. Itu ada. Sebagian kampung-kampung adzannya telat kan? Nah, itu bukan itu maksudnya, adalah adzan awal waktu. Adzan di awal waktu, kemudian kita bergegas menyambutnya. Nah, jadi dengan kita segera berwudu, menyiapkan sholat sunnah, kemudian sholat nih. Nah, ini kemudian setelahnya adalah waktu ikhtiar. Anda boleh memilih.
Waktu ikhtiar bebas. Anda boleh melakukan setelah itu. 10-20 menit setelah itu boleh-boleh saja. Nggak dosa juga. Waktu Jawa setelah itu mundur lagi, nggak. Yang penting Anda tidak sampai ngepres waktunya, itu masih boleh. Masih boleh. Sampai nanti menjadi haram, kalau ternyata Anda akan melakukan sholat tidak cukup. Lah ini biasanya justru ustadz yang ahli fikih ini biasa ngentengin. Sehingga hampir sholatnya jarang di awal waktu. Nah, suka mundur-mundur, kan ngerti kan Jawa. Nah, kan yang penting boleh saja kan. Yang penting boleh, yang penting boleh, yang penting boleh, yang penting nggak dosa. Nah ini bahaya juga. Karena apa? Tanpa kerinduannya kepada seruan Allah adalah kurang. Tapi kita harus memahami keadaan. Ada orang di perjalanan, mohon maaf. Di perjalanan mungkin akan keganggu macet dan sebagainya. Atau kenyamanan. Sama-sama di perjalanan. Masuk ke masjid sudah nggak akan kekejar. Sholat ke masjid. Lalu kalau sampai di rumah, kelihatannya masih ada deh di rumah. Di rumah bisa sholat di masjid di rumah yang rapi dengan enak. Asalkan tidak sampai habis waktu. Anda boleh melakukan sholat sampai di rumah. Biar lebih nyaman. Sebab di jalan pun sudah nggak akan ngejar sholat jamaah bersama jamaah yang lain. Jadi yang fleksibel, yang mudah, akan tapi intinya adalah rindukan Anda untuk melakukan sholat. Dan yang paling harus Anda waspada adalah jangan sampai kita melakukan sholat sampai keluar waktunya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.